Oke, dari video kali ini kita akan bahas mengenai filter. Seperti filter-filter yang digunakan kalian di HP dapat mengubah warna-warna pada foto. Kita pilih objek seperti biasa di awal-awal. Di sini saya akan membahas bagian-bagian filter saja, seperti penggunaan adjustment layer. Karena setiap foto menggunakan unsur-unsur yang berbeda, pencahayaan berbeda, warna-warna yang berbeda. Jadi kalian dapat kembangkan sendiri penggunaan dan selera. Untuk mengaktifkan filter sendiri, kita dapat pergi ke filter, lalu kita pilih filter galeri dan pilih artistik. Terdapat 15, kita dapat kecilkan. Pertama-tama kita bahas color pencil. Penggunaan color pencil seperti penggunaan arsiran yang kasar. Banyak contoh-contoh penggunaan arsiran-arsiran atau gambar arsiran yang menggunakan pensil. Terdapat 3 pengaturan di sini. Pertama ini untuk menentukan ketebalan sapuan pensil, lalu yang kedua stroke pressure untuk tekanan arsiran pensil, dan terakhir untuk menentukan gelap terang pada arsiran. Jadi kita dapat mengatur sesuai keinginan kita pada penggunaan ini. Untuk merespon sangat lama pada penggunaan filter, berbeda dengan adjustment layer. Jadi bisa bersabar. Lalu kita akan membahas cutout yang fungsinya terbalik dari color pencil, karena pada filter ini digunakan untuk menghilangkan bagian arsir sehingga menghasilkan warna-warna flat. Kalian dapat perhatikan seperti ini. Pada number of level sendiri digunakan untuk menentukan batas tonal pada masing-masing channel setiap foto. Lalu ada edge simplicity yang digunakan untuk mengatur detail pada bagian tepi objek, dan yang terakhir untuk menentukan perataan detail pada tepi objek. Jadi dapat mengatur sesuai keinginan kalian. Selanjutnya ada dry brush. Pada dry brush sendiri digunakan untuk memadukan antara sentuhan oil dan watercolor sehingga menghasilkan efek-efek yang unik. Terdapat 3. Pertama, brush size untuk menentukan ukuran brush, lalu tingkat warna kedetailan, dan yang terakhir mengaplikasikan tekstur pada foto. Oke, selanjutnya ada film grain yang berfungsi untuk mengatur banyaknya butiran atau noise pada sebuah objek. Lalu ada highlight area meningkatkan atau mengecilkan dari sebuah objek, dan terakhir ada intensity untuk mengatur kepadatan efek grain atau bintik-bintik pada sebuah objek yang kita ingin kasih efek. Lalu terdapat fresco atau sebuah lukisan dinding. Pada fresco sendiri sama seperti dari dry brush, tidak perlu dibahas. Lalu ada neon glow. Pada neon glow berfungsi untuk menghasilkan efek kendaraan sinar. Jadi seperti menaikkan nilai highlight pada sebuah foto. Pada glow size untuk menentukan pancaran sinar. Lalu glow brightness untuk mengatur tingkat terang gelap efek pendaran. Untuk glow color sendiri menentukan warna glow yang akan dipakai. Jadi dapat mengatur sesuai keinginan kalian. Lalu ada paint depth. Pada paint depth sendiri hanya 2, brush size dan sharpness. Brush size sama seperti sebelumnya. Untuk sharpness sendiri menentukan tingkat ketajaman pada foto, jadi dapat kalian atur. Lalu tipe brush sendiri terdapat 6 yang fungsinya berbeda-beda. Kalian dapat gunakan sesuai filter yang ingin kalian pakai, dari simple pada awal hingga sparkle. Semakin turun atau semakin ke bawah pada penggunaan ini akan menghasilkan sapuan paling sederhana yang lebih detail dan kasar. Jadi dapat kalian aplikasikan sesuai dengan tipe yang ingin kalian gunakan. Lalu ada flat knife sesuai dengan namanya, efek seperti sapuan pisau pada lukisan. Terdapat stroke size untuk menentukan ukuran serta luas garis tepi. Lalu ada stroke detail untuk mengatur kasar dan halus ataupun tingkat detail yang dihasilkan oleh filter. Lalu ada softness untuk tingkat ketajaman ataupun kelembutan dari filter tersebut.
Lalu ada plastic wrap, ini seperti foto yang dilapisi oleh efek plastik ataupun seperti foto-foto yang disimpan di album-album lama. Hasilnya akan seperti itu, seperti ditempelin plastik lalu menempel plastik tersebut pada foto. Terdapat 3 pengaturan. Untuk yang pertama mengontrol intensitas area, dan yang kedua detail untuk menentukan banyak sedikit tampilan efek plastik, jadi kalian dapat menentukan efek plastiknya sebanyak apa. Dan terakhir ada smoothness untuk mengatur tingkat ketajaman pada bagian tepi highlight, jadi dapat memilih. Lalu ada poster edge, seperti namanya, efek ini mencontohkan seperti poster-poster pada zaman dahulu atau dapat dikatakan seperti bernuansa kartun. Terdapat 3. Untuk thickness mengatur tebal tipis garis pada foto. Lalu ada intensity seperti biasa, gelap terang. Yang terakhir posterization untuk memodifikasi foto sesuai dengan posterisasi yang kalian inginkan. Lalu ada rock pastel seperti kapur, penggunaan kapur ataupun krayon terdapat banyak, tetapi seperti biasa untuk menentukan pot efek pastel. Lalu detail sendiri untuk mengatur kasar atau tidak garisan pada pastel. Lalu ada scaling untuk skala tekstur, riff untuk menentukan besar kekuatan tekstur yang diaplikasikan, dan yang terakhir like, kita dapat memilih goresan pengen di mana. Oke, selanjutnya ada mood stick menggunakan efek seperti kabur, pada penggunaannya sama untuk mengatur panjang coretan, memperluas area gelap terang pada foto, intensity untuk mengatur tingkat pada saat pengaplikasiannya. Lalu ada spoon seperti penggunaan cat ataupun dapat dikatakan sapuan cat menggunakan busa. Ini seperti biasa untuk ukuran definition sendiri untuk mengatur kekuatan efek spoon yang dipakai pada foto, dan softness mengatur lembut atau kasarnya sebuah warna spoon. Lalu ada underpainting atau dapat dikatakan efek seperti lukisan bertekstur, terdapat seperti pastel tadi pengaturannya. Untuk brush size seperti biasa, ukuran. Lalu ada tekstur sendiri untuk menentukan luas jangkauan yang digunakan, scaling seperti biasa, relief, dan light untuk posisi yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu watercolor. Untuk watercolor digunakan seperti penggunaan cat air. Untuk penggunaan pada item ini seperti biasa, brush detail, shadow, tekstur, dan yang belum ada shadow intensity, yaitu untuk mengatur bayangan, intensitas cahaya bayangan yang kita gunakan, atau dapat dikatakan daerah bagian gelap. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalian telah melewati berbagai macam video dari awal hingga akhir, dari kita membuat sebuah kanvas hingga mempelajari sebuah filter. Semoga dengan video kali ini kalian dapat lancar menggunakan Photoshop. Dan ingat, dari dasar-dasar ini hanya memberikan definisi dan contoh-contohnya saja. Untuk pengaplikasiannya sendiri kalian dapat contohkan, dan untuk menjadi ahli kalian dapat meningkatkan jam terbang penggunaan dari Photoshop. Contohnya pada penggunaan adjustment sendiri terdapat berbeda-beda untuk pengaplikasiannya, dan kalian dapat menonton di video-video lain untuk penggunaan seperti yang kalian inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.